Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Masih ingat nggak dengan anggota DPRD yang joget-joget? Ternyata itu adalah keponakan dari Prabowo Subianto. Dan sekarang kabarnya sudah memundurkan diri begitu kan ya. Kenapa Bang kok memundurkan diri? Satu, katanya begitu kan ya, telah menyakiti hati rakyat. Yang kedua adalah statement-statementnya melukai hati rakyat. Ini patut ditiru, bro. Berbeda dengan orang-orang Jokowi dan relawan-relawan Jokowi begitu kan ya. Ketika dicopot oleh Prabowo Subianto, malah ngamuk-ngamuk dan marah-marah. Berbeda di situ begitu. Justru ponakan dari Prabowo ini begitu kan ya, malah mereka mengundurkan diri begitu. Akibat statement-statementnya begitu kan dianggap menyakiti hati rakyat di situ. Berbeda kan begitu. Dan Prabowo tersenyum, nampaknya mau enjoy di situ begitu kan. Jadi mungkin malu atau bagaimana begitu. Nah, inilah kondisi realitas real di masyarakat ya, bahwa masyarakat ya mau tidak mau banyak yang kemudian menuntut begitu kan, statement-statement itu dianggap melukai hati rakyat. Dengan ini saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada fraksi Partai Gerindra. Saya berharap masih dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan satu tugas terakhir, yaitu pembahasan dan pengesahan RUU Kepariwisataan yang merupakan produk legislasi kami di Komisi 7. Di kesempatan ini, izinkan saya untuk juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua masyarakat di Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu yang telah memilih saya dan memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi wakil Anda di periode ini. Saya mohon maaf jika saya telah mengecewakan Anda selama saya mengemban tugas ini. Dengan sisa dana yang masih ada di rekening khusus untuk dapil, saya akan terus memberikan bantuan alat kesehatan, pelatihan-pelatihan kewirausahaan, dan sebisanya mendukung pemberdayaan anak-anak muda di dapil saya sampai dana tersebut habis. Ya, coba salah satunya dia minta maaf begitu, keponakan Prabowo ini minta maaf karena begitu kan ya, di podcast ya, salah satu podcast dia melontarkan dengan kata-kata kalau masyarakat hari ini bisa punya kemampuan ya, kalau kemampuannya sebagai editor ya, masak, dan itu edit video, dan itu merupakan sebagai langkah untuk untuk bisa menjadi orang bisa bisa berpenghasilan dan sebagainya. Nah, dengan pernyataan inilah yang kemudian muncul narasi-narasi di berbagai media sosial karena jangan-jangan itu keponakan Prabowo karena orang kaya. Akhirnya sekarang mundur. Atau jangan-jangan ya menggantikan Budi Ari. Atau jangan-jangan menggantikan Budi Ari ya, Menteri Koperasi. Atau jangan-jangan begitu kan? Atau jangan-jangan begitu ya, menggantikan Pak Dito ya di Kemenpora. Jadi saya kira ini yang jelas pengganti Budi Ari kan sudah selesai, sudah ada begitu kan. Ya makanya dengan adanya seperti ini, ya, ini saya kira ini perlu diapresiasi, gentle banget memundurkan diri begitu kan ya. Bukan karena soal orang kaya atau apa begitu, tapi soal pernyataan-pernyataan yang kemudian dianggap menyakiti hati rakyat. Kabarnya saya mendapatkan kabar begitu di berbagai media sosial, dia malu kepada Presiden Prabowo. Malu begitu kan ya. Prabowo susah payah membangun bangsa dan negara kita. Bagaimana masyarakat bisa sejahtera, angka kemiskinan semakin turun ya. Tapi ya dengan ponakan Prabowo seenaknya melakukan seperti itu, akhirnya memundurkan diri. Ada yang bernarasi-narasi seperti itu, memunculkan spekulasi begitu kan ya. Ya karena ini ada alasannya. Pertanyaan sekarang, ya kenapa seperti Sahroni, seperti Eko Patrio, seperti Uya Kuya begitu kan, kok tidak memundurkan diri? Ya. Mana Sahroni? Ya, mana Uya Kuya? Mana Eko Patrio? Kok nggak memundurkan diri begitu kan? Ya, tiru dong begitu kan? Sebagai seorang perempuan gentle mereka, ya,
Harus itu ditiru begitu kan. Setidaknya kan ditiru begitu. Salut dan hebat banget begitu. Artinya apa? Saraswati ini punya kepekaan diri, moralitas yang dibangun dalam dirinya masih kuat ya. Semoga bisa menjadi contoh bagi DPR yang lain kalau melakukan kesalahan, kalau melakukan kesalahan blunder begitu kan ya, memundurkan diri aja lah begitu kan. Ya, apakah mau seperti di Nepal begitu kan ya? DPR-nya yang di situ begitu kan. Ketika membuat ulah, kabarnya ada nepotisme yang begitu luar biasa di negara. Ya kita lihat saja yang beredar hari ini Nepal begitu kan. Itu anggota DPR-nya sampai dikejar-kejar, sampai dibuang ke sungai begitu kan ya. Rumahnya dibakar. Ya, tempat parlemennya dibakar semuanya begitu. Itu kabarnya ya meniru di demo kemarin di Indonesia. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi selangkah lagi kalau Prabowo tidak mereda kemarin, saya yakin banyak kemudian di berbagai edar akan memuncak reaksi itu begitu kan. Jadi saya kira hati-hati betul sekarang. Rakyat semakin panas ya. Sekarang ini rakyat semakin panas di situ begitu kan. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen yang mengatakan begini ya. Ini malah tergelitik dengan statement terakhirnya. Kenapa ya? Ini sebenarnya permintaan maafnya benar, udah cukup. Walau nggak mundur pun ya cukup perbaiki. Setidaknya bagian dia, bidang yang dia tangani. Tapi saya apresiasi dia milih mundur dengan begitu berarti ya dia sadar. Setidaknya dia nggak termasuk rombongan dia yang nggak tahu malu. Ini salah satu netizen komentar-komentarnya begitu kan ya. Ini satu terlepas dari ucapan yang kurang pas dan menyinggung ya Rahayu Sarawati, the smartest ya, the sharpest ya. Karena ini dianggap sebagai ponakan dari seorang Prabowo, maka Prabowo juga malu dong, menanggung malu begitu kan. Makanya dengan adanya memundurkan diri, saya kira ini langkah yang baik begitu kan ya, sebagai keponakan Prabowo, di mana Prabowo hari ini menjadi seorang presiden ya, bagaimana bisa mengatur bangsa dan negaranya, bisa demokrasi berjalan dengan baik, ekonominya semakin baik dan sebagainya begitu. Kalau tidak mundur, saya kira juga kemarin respect sekali begitu kepada perempuan ini begitu. Kok bisa-bisanya punya statement seperti itu? Akhirnya memundurkan diri. Ini langkah yang bagus begitu kan. Ada yang mengatakan, wah jangan-jangan ini akan menjadi pilihan ya. Rahayu Saraswati ini mungkin akan menjadi pilihan jabat Menpora. Ya terserah dong mau jabat siapapun begitu kan. Alasannya tepat begitu kan ya. Jadi nggak tahu lagi kalau ditempatkan di Kementerian si A, si B, nggak tahu lagi soal itu begitu. Tergantung dari hak prerogatif dari seorang Presiden Prabowo. Tapi sekarang ini banyak loh begitu kan ya. Para termol-termol itu ketika dicopot ya di kementerian oleh Presiden Prabowo, banyak yang marah-marah. Relawan-relawan mereka banyak yang marah-marah. Tidak terima begitu kan ya. Bahkan mengatakan Prabowo kalau tidak ada Jokowi tidak akan menang ya di 2024 kemarin. Wah, kata siapa? Jadi saya kira ini agak bagus begitu kan ya. Agak bagus begitu. Yang awalnya sih joget-joget biasa aja menurut saya ya. Biasa aja joget-joget seperti itu begitu, tapi melukai hati rakyat. Ya, masa anggota DPR ya sudah dapat tunjangan segalanya, dapat tunjangan ini dan itu dan sebagainya begitu kan, malah melukai hati rakyat. Tidak boleh hal-hal seperti itu dilakukan kepada siapapun di situ begitu. Jadi Rahayu ini begitu kan sudah memundurkan diri begitu. Alasannya Wakil Ketua Komisi 7 ya DPR RI Rahayu Saraswati ini ya menyatakan mundur sebagai anggota DPR. Hal ini diungkapkan ya dalam postingan Instagramnya dan memberikan klarifikasi bahwa memundurkan diri. Adapun alasannya keponakan Prabowo ini mundur begitu kan ya. Salah satunya adalah merasa bersalah ya atas ucapan dalam sebuah podcast ya yang mengatakan bahwa masyarakat di Indonesia bisa ya berpenghasilan ya tanpa harus bekerja ya di pemerintahan, bekerja dengan yang salah satunya seperti menjadi konten kreator, terus kemudian menjadi menjadi
edit video, editing dan sebagainya begitu. Itulah yang kemudian dianggap melontarkan. Di satu sisi dia hanya joget-joget juga begitu kan ya. Pada akhirnya dikecam oleh para netizen. Nah, pernyataan inilah yang kemudian diambil dan dipotong disebarkan sehingga menimbulkan kontroversi di masyarakat ya. Anggota DPR dari Partai Gerindra ini ya juga menyadari bahwa dirinya memiliki ya privilege besar ya dalam memulai usaha ya. Saya kira ini sebagai renungan bagi masyarakat, ada baiknya juga begitu kan. Tapi dia blunder begitu. Satu sisi dia blunder begitu. Saya menganggap mengapa dia blunder ya karena salah satunya adalah ucapannya kurang pas di tengah isu-isu sekarang ini. Soal PHK semakin merajalela, angka kemiskinan ya itu aja begitu kan ya. Terus kemudian masyarakat Indonesia dibenturkan dengan demo dengan berbagai hal, rasa kekecewaannya masih ada ya. Walaupun kabarnya digadang-gadang menjadi pengganti Pak Dito ya, Menteri Pemuda dan Olahraga, ya saya kira nggak ada masalah di situ begitu kan ya. Makanya banyak yang menganalisa bahwa akan menjadi salah satu menteri begitu di Kementerian Prabowo. Kalau ini benar atau tidak, tapi yang jelas kalau menurut saya pribadi untuk menjadi menteri ya nggak usah lah begitu kan, ngapain juga begitu. Banyak komentar-komentar netizen begitu kan, salah satunya ini coba kita baca. Kabarnya mundur dari untuk jabatan Menpora Bang. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya silakan. Mau Kementerian Pemuda dan Olahraga silakan begitu kan ya. Ini mundur selangkah, maju 2 langkah. Salut Mbak Saras yang memberi contoh yang baik dan bertanggung jawab. Nah, apakah Anda percaya soal itu? Ya jawabannya ada di Anda masing-masing. Karena ini adalah bersifat politik. Jangan-jangan dia memundurkan diri dari DPR dengan alasan yang pas, ya, dengan alasan solusi yang pas. Jangan-jangan mau jadi menteri. Bisa saja, bro. Ya, menjadi keponakan Prabowo tidak mudah. Mau komisaris kayak, mau menteri kayak, mau apa kayak begitu kan ya. Tidak, ya mudah sekali begitu kan. Ya, itu kan seorang ponakan. tinggal katakan aja, "Hei paman ya." Saya mau kementerian ini man ya, misalnya begitu kan ya, misalnya. Ya nggak ada masalah soal itu begitu. Ya negara kita kan memang itu begitu. Tapi jangan sampai nepotisme itu muncul. Karena apa? Karena kita lihat saja di negara-negara Nepal, di negara-negara lain begitu kan ya, seperti di Nepal dan sebagainya. Coba ya dibakar di situ. Karena apa? Karena anaknya, istrinya, terus kemudian anggota DPR-nya, dia hidup mewah begitu kan. Pamer dengan kekayaan-kekayaan yang sangat luar biasa. Sampai ada ya 19 orang yang tewas kabarnya begitu kan. Ya, dibakar rumahnya, dibakar harta-hartanya, diambil. Sama persis demo yang kemarin. Jangan-jangan ya warga Nepal di situ meniru ya demo Indonesia begitu kan. Jangan-jangan di situ begitu kan. Makanya dengan adanya seperti ini semuanya banyak begitu kan ya. Apalagi negara kita begitu. Nampaknya Prabowo benar-benar memberesi ini semua begitu kan ya. Karena tantangan terbesar sekarang ini ada soal ekonomi. Sekarang soal ekonomi. Apa-apa mahal, bro. Bayar mahal, semuanya mahal begitu kan ya. Seolah-olah harga uang 100.000 sekarang ini seolah-olah tidak ada harganya begitu kan. Ya itulah di negara kita. Makanya tidak heran sekarang ini Prabowo lagi ada pergantian Kemenkeu ini sebagai bentuk bahwa ekonomi ini akan melaju cepat. Ya nggak tahu lagi apakah ini lebih parah atau tidak begitu. Kita tunggu saja. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Ya tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.